Selamat pagi saudara. Saya percaya saat ini setiap kita udah rindu untuk bisa beribadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Dan saya juga rindu untuk bisa berinteraksi, berbicara dengan saudara secara langsung. Tapi sambil menunggu saat itu saudara, mari kita sama-sama terus berdoa untuk bencana nasional ini bisa segera berakhir. Kita berdoa untuk vaksin segera bisa ditemukan. Kita terus berdoa agar semakin banyak orang yang bisa disembuhkan. Kita juga berdoa agar saudara dan keluarga saudara dilindungi Tuhan, diberikan kesehatan, dan juga ada penyediaan yang daripada Tuhan untuk saudara dan keluarga saudara. Sebelum saya mulai firman ini, saya hendak berkata kepada saudara bahwa saudara tidak sendirian. Tuhan ada bersama dengan saudara. Firman mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang selalu beserta dengan kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita, saudara. Saudara mungkin merasa jauh, tapi saya mau katakan bahwa Tuhan hanyalah sejauh doa. Saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Dan firman mengatakan ketika kita mendekat kepada Tuhan, Dia juga akan mendekat kepada kita. Firman hari ini, saudara, saya ambil dari Yakobus 1 ayat yang kedua. Dikatakan bahwa, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Hari ini firman ini saya berikan judul, apa yang paling kita perhitungkan. Yakobus pada saat itu adalah orang yang memimpin gereja di Yerusalem. Dan pada saat itu jemaatnya orang-orang Yahudi banyak tersebar di begitu banyak daerah. Dan setiap mereka mengalami tantangan juga pada saat itu. Dan tujuan surat ini sebenarnya untuk menguatkan, mengingatkan kepada semua orang Yahudi yang tersebar. Dan supaya mereka mengingat tentang apa yang selama ini sudah mereka pelajari. Yakobus ingin mengingatkan inilah waktunya mempraktekkan apa yang selama ini sudah mereka dengar. Dan bagi kita juga inilah waktunya untuk kita menjadi pelaku firman dari semua firman yang udah pernah kita dengar di dalam gereja. Dan hari ini kita mungkin mirip, saudara. Kita juga terpaksa tersebar di rumah kita masing-masing. Dan kita mengalami tantangan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami secara finansial, ada yang mengalami tantangannya kesehatan. Mungkin saudara adalah orang-orang yang rentan terhadap virus ini. Tantangannya bisa jadi stres, tantangannya bisa jadi nggak bisa diam di rumah, saudara. Saudara butuh aktivitas, saudara perlu keluar rumah. Atau yang terakhir tantangannya adalah hubungan suami istri, di mana kita harus terus-menerus ada di rumah seharian, berminggu-minggu, sampai kapan kita masih belum tahu. Dan itu mungkin mengakibatkan ada masalah yang muncul. Dan mungkin hari ini yang kita paling perhitungkan adalah hari-hari kapan kita bisa beraktivitas lagi, mulai bisa melakukan pekerjaan, mulai bisa bisnis lagi. Tapi kita masih belum tahu kapan itu terjadi. Dan biarlah firman hari ini mengajarkan kita untuk menghitung hal yang jauh lebih penting. Yakobus 1 ayat kedua mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Dikatakan di sini dalam bahasa Inggris ada yang mengatakan bahwa count it all joy. Hitunglah semuanya itu sebagai suatu kebahagiaan. Wow, saudara, pencobaan dihitung sebagai sebuah kebahagiaan. Saya rasa ini bukan reaksi normalnya kita, saudara. Tapi biarlah ini menjadi satu yang new normal buat kita, saudara. Bahwa ketika masalah datang, reaksi pertama kita, yang jadi pikiran utama kita, adalah ini adalah sebuah kebahagiaan. Bayangkan, saudara, inilah yang arti daripada kata anggaplah, hitunglah. Itu harus menjadi satu pikiran yang paling utama. Pikiran yang memimpin kita ketika masalah datang. Saudara, kita pernah main, anak-anak sering main di kolam ombak, saudara. Dan ketika ombak datang, wah, mereka nggak melihat ombak sebagai sesuatu yang menakutkan, saudara. Mereka melihat ombak sebagai sesuatu yang membahagiakan mereka. Mereka seneng banget ketika ada ombak, saudara-saudara. Hal yang sama yang Yakobus ingin kita punya dalam pikiran kita. Bahwa ketika ada datang ombak ke dalam kehidupan kita, yang pertama reaksi kita adalah, yes, ini adalah sebuah kebahagiaan. Wow, itu perlu dilatih, saudara. Dan saya percaya kita juga belajar daripada Paulus.
Paulus mengatakan bisa bersuka cita senantiasa. Dia nggak bilang bersuka cita kadang-kadang, bersuka cita kalau udah lepas dari masalah, kalau nggak ada masalah. Tapi Paulus mengatakan senantiasa. Ini kalau hashtag haleluya terus, saudara-saudara. Haleluya terus, hashtag. Bagaimana seorang Paulus bisa mengatakan dia bersuka cita terus? Padahal kalau kita lihat hidupnya, waduh saudara, ada begitu banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Dia didera 3 kali, dia disesah 5 kali, dipukuli 40 kali, saudara. Dia dilempari batu, dia diancam banjir, dia diancam penyamun, dia mendapat masalah dari orang Yahudi, non-Yahudi, orang-orang yang memfitnah dia, dia sering nggak tidur, dia pernah kelaparan, kehausan, sampai harus puasa. Dia juga pernah nggak berpakaian, saudara. Lalu orang seperti ini bisa berkata-kata bersuka cita senantiasa. Apa yang menyebabkan ini? 2 Korintus 4 ayat 9 mengatakan bahwa, ayat ke-10 mengatakan, kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, supaya Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Diulangin sekali lagi bahwa dia terus-menerus diserahkan kepada maut. Karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Paulus mengerti kenapa semua ini terjadi, agar Yesus semakin dinyatakan di dalam kehidupan Paulus. Kalau saudara ingin Yesus semakin nyata di dalam kehidupan saudara, ya benar, kadang-kadang kita bisa berdoa, benar, tapi bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar duduk datang ke gereja, bukan hanya sekedar ketika kita memuji Tuhan atau ketika kita pelayanan, tapi Yesus menjadi nyata dalam kehidupan kita ketika kita mengalami kesulitan demi kesulitan. Di situ kita bisa melihat bahwa Yesus nyata di dalam kehidupan kita. Firman mengatakan kemalangan orang benar banyak. Wow saudara, kemalangan orang benar banyak. Kita bukan free of problems, kita full of problems saudara. Tapi firman mengatakan juga, tetapi walaupun kita full of problems, kita punya banyak masalah, tapi Tuhan melepaskan dia dari tidak sebagian kecil, tapi dari semuanya, saudara-saudara. Tuhan melepaskan kita dari semuanya. Paulus mengatakan lagi, syukur kepada Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Bagaimana Paulus bisa bersyukur? Karena dia ada di dalam Kristus, dan selama dia ada di dalam Kristus, Tuhan selalu membawa dia di dalam jalan kemenangannya. Walaupun ada begitu banyak masalah terjadi dalam kehidupan Paulus, Paulus tetap bisa mengangkat tangannya karena dia tahu dia ada di dalam Kristus, dan selama dia ada di dalam Kristus, dia ada di dalam jalan kemenangannya Tuhan. Seberapa banyak masalah yang datang ke dalam kehidupannya, dia tahu begitu banyak juga kemenangan yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara, pertama perhitungkan kebahagiaan. Yang kedua, perhitungkan iman. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita tahu masalah terjadi bukan untuk Tuhan sekedar membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang sanggup menolong. Tapi masalah terjadi untuk memastikan, untuk menguji apakah kita ini sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan memang adalah Allah yang sanggup untuk menolong. Saudara, kalau selama ini mungkin kita hanya mengetahui bahwa, mendengar bahwa dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saat ini, tantangan yang saudara alami saat ini adalah saat yang tepat untuk saudara bisa menyaksikan secara langsung bagaimana Tuhan, bukan sekedar pengetahuan bahwa dia adalah Jehovah Jireh. Inilah saat yang tepat saudara bisa melihat bahwa dia benar-benar adalah Allah yang nyata sebagai Allah yang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi saudara. Ketika saudara memiliki masalah saat ini dalam finansial, inilah waktunya saudara melihat dia sebagai Allah. Percaya bahwa dia adalah Allah yang menyediakan buat saudara. Kalau saudara mengatakan selama ini, saudara pernah mendengar dia ini adalah Raja Damai. Inilah juga saatnya ketika saudara di dalam keadaan yang stres. Inilah saatnya saudara bisa melihat dia secara nyata.
menjadi Allah yang sungguh-sungguh membawa damai. Damai yang melampaui segala akal, yang menguasai hati dan pikiran kita. Inilah saatnya saudara. Saudara menjadi saksi hidup bahwa Allah itu benar-benar nyata. Mungkin saudara sering mendengar bahwa biarlah Tuhan mengubah pernikahan saudara dari air menjadi anggur. Inilah juga saatnya saudara melihat secara nyata Tuhan bekerja di dalam pernikahan saudara, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan anak dan orang tua. Inilah saatnya saudara melihat bahwa Dia sungguh-sungguh Allah yang mampu mengubah air menjadi anggur. Inilah saatnya Tuhan tidak sekedar menjadi pengetahuan belaka. Inilah saatnya saudara percaya karena saudara melihat sendiri bagaimana Tuhan berperkara, bagaimana Tuhan menenangkan badai di dalam kehidupan saudara. Dia bukan lagi Allah yang sekedar kita tahu, tapi Dia menjadi Allah yang pernah kita alami bekerja di dalam kehidupan kita. Ada sebuah perkataan mengatakan bahwa setelah kata tes terjadi kata testimoni, setelah kata mess atau berantakan terjadi kata message. Artinya setelah masalah kesulitan terjadi, di balik semua tes ini akan ada kesaksian-kesaksian dari saudara mengenai bagaimana Tuhan itu nyata. Di balik semua hal yang berantakan ini akan terjadi sebuah pesan yang hidup. Dia bukan hanya sekedar pesan yang kita pernah dengar atau kita tahu, tapi dia hidup karena kita mengalaminya secara pribadi. Sama seperti kita mendengar kesaksian orang-orang yang sembuh dari COVID-19 ini. Tahukah saudara bahwa Tuhan ingin memakai saudara untuk menjadi saksinya, untuk menyaksikan dan memberkati banyak orang melalui kesaksian saudara, bagaimana Tuhan yang saudara sembah itu hidup. Permasalahannya, maukah saudara mengizinkan Dia untuk tinggal dalam kehidupan saudara? Di dalam Lukas 19 ayat 5, Yesus bertemu dengan Sakeus, dan Yesus ingin tinggal di rumah Sakeus. Yesus nggak peduli tentang kebersihan rumah Sakeus, apakah ada uang hasil korupsi di rumah Sakeus. Yesus hanya ingin tinggal di rumah Sakeus karena Yesus ingin berbicara dengan Sakeus. Dan kita semua tahu apa yang terjadi dari Sakeus. Sakeus mengalami kehidupan yang baru. Dia tidak menjadi orang yang picik, menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang menyusahkan orang lain, bahkan dia menjadi orang yang begitu dermawan, saudara. Itulah yang terjadi ketika kita mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini Tuhan nggak perlu menunggu sampai saudara hidupnya bersih beres. Justru ketika hidup saudara berantakan, Tuhan bisa mengubah hidup yang berantakan itu menjadi message. Tahukah saudara, Sakeus nggak harus melakukan ini dan itu. Dia hanya perlu mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam kehidupannya. Begitu juga dengan saudara. Hari ini, saudara nggak perlu tunggu dandanin dulu hidup saudara. Nggak perlu saudara. Tuhan mau tinggal dalam kehidupan saudara, sebagaimanapun hancurnya kehidupan saudara saat ini. Yakobus mengatakan ujian ini menghasilkan ketekunan. Yang kita alami ini membuat kita tekun mencari Tuhan. Dan ketika kita tekun mencari Tuhan, ketika kita tekun untuk terus percaya kepada Tuhan, dikatakan bukan hanya sekedar kita semakin yakin Dia menolong kita, tapi kita semakin yakin bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dan pada akhirnya ketika semua ketekunan ini matang, kita dibuat menjadi sempurna. Lihat saudara, ujian itu menghasilkan hal yang baik dalam kehidupan kita, membuat kita menjadi sempurna, membuat kita menjadi tidak kekurangan satu apapun. Saya teringat Mazmur 23 ayat yang pertama, saudara. Saya ingat ketika waktu akhir 2019 menghadapi 2020, saya berdoa kepada Tuhan apa yang menjadi message bagi jemaat di tahun 2020. Dan Mazmur 23 adalah firman yang Tuhan berikan, bahwa Dia akan menjadi gembala dalam kehidupan kita. Dia yang bertanggung jawab, Dia yang memelihara kehidupan kita. Dan ketika Dia yang menjadi gembala, Mazmur mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Itulah yang terjadi
ketika kita memperhitungkan semuanya sebagai satu kebahagiaan, kita memperhitungkan iman kita, kita percaya penuh kepada Tuhan. Dan ketika kita tekun, kita menjadi orang-orang yang tidak kekurangan satu apapun. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, bersyukur untuk firman ini. Biarlah Tuhan kami belajar untuk memperhitungkan semuanya ini sebagai satu kebahagiaan. Ada maksud baik yang Tuhan hendak lakukan dalam kehidupan kami. Ada yang hendak Tuhan bangun dalam kehidupan kami. Mungkin itu iman kami menjadi dibangun, menjadi iman yang sungguh-sungguh percaya. Mungkin Engkau hendak membangun pengenalan kami akan Engkau. Engkau bukan hanya sekedar Allah yang kami tahu, yang kami dengar, tapi Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh kami alami. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Berkati jemaat-Mu. Kalau ada di antara mereka yang sedang ketakutan, biarlah hari ini Tuhan, firman ini menguatkan mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Semoga ini membangun saudara, menguatkan saudara di dalam masa-masa seperti ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.